Nomor 18. 18. Ini. Oh, ya Ustazah, aku mau nanyanya di soal kemarin yang Ustazah kasih, yang bentuk itu HVS. Oh, HPS. Itu yang PTS ya? Soal PTS Iya, yang Ustazah. tahun lalu. Iya, Ustazah. PAS tahun lalu. Tentang apa? Tentang sendi Ustazah. Di sini ada sendi peluru, putar, pelana, engsel, sama luncur. Terus gambarnya itu emang aku agak bingung juga Ustazah, kayak agak kurang jelas gitu. Oh, sendi pertama yang nomor 1 itu ketoke sendi Gambarnya kayak di wajah gitu Ustazah, kayak di pipi. Antara rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas, rahang bawah. Nah, ini sendi apa? Sendi dia cuman gerakannya membuka menutup sama ini. Engsel. Iya betul, engsel. Terus yang nomor 2 sini kayaknya, sini sendi peluru ya. Di bahu. Ya. Sendi peluru, bahu. Terus nomor 3 adalah sendi ini, pelana, jempol sama telapak tangan. Ingat ya. Mungkin gambarnya rodok rancu. Pelana itu jempol sama telapak tangan. Terus yang ini pergelangan tangan itu sendi luncur. Karena dua-duanya sendinya begini ya. Dia cuman gini doang gerakannya. Gerakannya cuman gini doang. Datar. Terus nomor 4 sendi leher. Leher itu sendi putar. Tuh. Ya, Reta? Ya Ustazah, jazakillah khair Ustazah. Oke, Pak Yaki. Sekarang kita bahas ini ya. Yuk, kita bahas ini. Sel, masuk ke sel. Sel disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup karena aku udah bahas di mana ya ini ya? Kayaknya aku udah pernah bahas. Apa jawabannya? Fungsional. Jadi sel itu dia memiliki istilah sebagai satuan struktural dan satuan fungsional. Kenapa? Disebut satuan struktur karena dia merupakan pembangun terkecil seluruh makhluk hidup. Jadi seluruh makhluk hidup itu tubuhnya terdiri dari sel. Makanya disebut sebagai satuan struktural. Kemudian dikatakan satuan fungsional sel itu. Kenapa? Karena sel merupakan sel melakukan segala aktivitas seperti organisme. Jadi mereka organelnya itu saling mohon maaf, ada yang bisa di-mute Farhan. Farhan bisa di Ya. Jadi fungsional karena di dalam sel itu terjadi aktivitas kehidupan ya di dalam satu sel. Makanya disebut sebagai satuan fungsional. Makhluk hidup walaupun dia hanya punya satu sel saja, dia sudah bisa hidup. Karena apa? Itu tadi dalam satu sel tersebut dia sudah mampu melakukan fungsi yang lengkap. Ada yang dia respirasi sel, ada yang dia pembentukan protein, enzim dan sebagainya gitu ya. Makanya satuan fungsional karena sel melakukan segala aktivitas seperti organisme. C ya. Nomor 2. Nah, ini adalah organel sel. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas. Nomor 1 ini yang A ini apa? Nukleus. Nukleus. Fungsinya? Mengatur sel. Mengatur aktivitas sel. B. Ayo cepat. Sitosol bukan Mitokondria.
mitokondria. Fungsinya respirasi sel. C. Badan Golgi. Badan Golgi. Fungsinya ekskresi dan sekresi zat. Ya kan? D. Retikulum endoplasma. Untuk retikulum endoplasma membantu sintesis protein. Hanya membantu, ingat ya. Sebenarnya yang melakukan sintesis protein itu adalah nukleus dan ribosom. Kemudian E adalah sentriol, fungsinya pembelahan sel yang dia hanya terdapat pada sel hewan saja. Jawaban yang benar adalah lisosom itu yang ini ya, yang warnanya biru ini. Jawaban yang benar adalah B, dikenal sebagai the power of host. Iya, betul. The power of host. Perhatikan gambar berikut. Ini sel hewan atau sel tumbuhan? Hewan atau tumbuhan? Karena ada dinding selnya. Betul. Karena ada dinding selnya berarti dia sel tumbuhan. Apa yang hanya bisa dilakukan oleh sel tumbuhan? Yaitu sintesis protein, fotosintesis. Oke, yang mana? Tuh. D. Fotosintesis itu adalah membentuk senyawa karbohidrat. Sintesis protein semua bisa karena punya nukleus dan ribosom. Menghasilkan energi semua bisa karena hewan maupun tumbuhan punya mitokondria. Memecah protein menjadi asam amino semua bisa karena mereka punya yang memecah protein menjadi asam amino itu adalah mitokondria ya. Membentuk membran sel semua bisa ya karena masing-masing memiliki membran. Pilih dua jawaban benar. Organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu sel tumbuhan hanya punya flagel, nggak punya ribosom, sentriol, sel tumbuhan nggak punya, kloroplas, plasmodesmata, sel tumbuhan punya nggak? Punya saja. Iya, dia punya plasmodesmata tumbuhan karena antar dinding sel dia nggak punya pori-pori ya, beda hanya dengan membran sel. Kalau hewan kan punyanya cuma membran sel, antar sel dia udah bisa berkomunikasi tanpa plasmodesmata. Nah, kalau tumbuhan antar sel dia harus ada penghubungnya yaitu plasmodesmata. Vakuola dan dinding sel. Benar? Semua punya. Benar. Vakuola dan dinding sel. Walaupun vakuola sebenarnya protista ya yang punya ya. Paramecium, amoeba, dia punya vakuola. Vakuola makanan, vakuola kontraktil gitu kan. Kata, ini udah sering saya keluarkan soal ini gitu ya. Kata ada di Quran surat Al-A'raf, lihat saja nanti ya. Metamorfosis pada kata terlihat jelas perbedaannya. Pada fase berudu, kata punya ekor, tapi setelah gede, ekornya nggak ada. Siapa yang mereduksi organ yang sekiranya ke depannya tidak terpakai? Siapa yang mereduksi? Lisosom. Oke, lisosom ya. Sama halnya kalau kamu dulu waktu kecil ya, Ustazah udah sering cerita juga, mata itu kan awalnya utuh ya, nggak terbuka. Kemudian selaput tangan, selaput kaki, nah itu kan saat kita lahir dia nggak mulut itu kan tidak terbuka. Makanya untuk membuka itu sel di antara bibir, di antara kelopak mata harus direduksi agar terbuka. Yang mereduksi adalah lisosom. Selain fungsi lisosom, selain reduksi adalah autofagi, memakan benda-benda asing ya. Ini pembahasan. Ya, pembahasan PTS. Ramai amat di Wisma ya. Oke.
Suatu organel sel memiliki struktur dengan ciri-ciri sebagai berikut. Organel sel, membrannya ganda. Nah, kalau punya membran ganda itu, kamu kepikirannya adalah nukleus, kloroplas, sama mitokondria. Nah, memiliki membran khusus yang mengalami pelipatan ke dalam. Nah, mereka semua memiliki pelipatan ke dalam kecuali nukleus. Mengandung klorofil. Nah, kalau mengandung klorofil berarti dia adalah Kloroplas. Kloroplas. Jawabannya A dan D. 7. Seorang ibu hampir bisa dipastikan punya hubungan batin dengan anak kandungnya. Nah, orai usahaku orang. Kamu sih yang nggak peka, tapi ibu itu tetap dia punya hubungan batin ya. Misal anaknya, ya semoga tidak ya, anaknya di jalan ada apa-apa, ibu itu pasti punya hubungan ikatan batin. Kenapa? Kecerdasan serta kesalehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat baik, kecerdasan serta kesalehan ibunya. Lah, toh, mas-mas, aku tak delok ini mas-mas banyak enggak ya? Lihat soal ini ya. Beberapa artikel menyebutkan hal ini disebabkan karena organel penghasil energi anak didapat dari sel telur ibunya. Nah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ternyata memiliki korelasi dengan fakta ini. Ketika seorang sahabat bertanya, mana yang harus diprioritaskan seorang anak? Beliau menjawab, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Baru yang keempat, beliau menjawab, bapakmu. Organel yang dimaksud tersebut adalah mitokondria. Mitokondria, betul. Oke, calon bapak-bapak, hikmah dari apa hikmah yang kamu ambil dari soal di atas? Bapak-bapak. Halo, calon bapak-bapak. Nah, Vali bareng gini diem. Ya Ustadz, udah. Apa hikmah yang kamu ambil dari soal di atas? Berbakti pada orang tua. Ya, apalagi? Ibu nomor 1. Ibu-ibu apa? Hafiz Anwari. Apa Hafiz? Pesan yang disampaikan dari soal di atas adalah Hafiz. Royan. Apa Royan? Kagak ada orangnya. Gak ada orangnya. Pesannya adalah, pura-pura nggak tahu. Pesannya adalah, kalau kamu pengen punya anak yang cerdas, solih, anak yang baik, maka pilihlah calon ibu yang solihah. Ya enggak, teman-teman akhwat? Ini loh, coba lihat. Kecerdasan serta kesolihan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat baik, kecerdasan, serta kesolihan ibunya. Nah, makanya jangan coba-coba cari calon ibu lewat jalur pacaran. Ya toh? Karena seorang wanita yang sudah berani melanggar syariat, mungkin enggak dia akan mendidik anaknya dengan solih. Enggak, ya. Makanya cari calon ibu dari anak-anak kalian. Kalau kalian pengen punya anak-anak yang solih, cerdas, maka cari ibunya, calon ibunya yang solih dan cerdas juga. Ustazah Yahmini diajak ngobrol, ya nggak apa-apa ya kan, kalian udah SMA. Siswa SMA IT membuat suatu percobaan menerapkan konsep transport pada bahan makanan. Nah, transport membran ini ya. Transport membran itu ada yang aktif dan pasif. Yang
pasif itu ada difusi sederhana, difusi terfasilitasi, sama osmosis ya, osmosis. Sedangkan transport aktif ada pompa ion, endositosis dan eksositosis. Coba konsep yang benar dari transport aktif. Siswa menggunakan umbi jahe yang dimasukkan ke air panas, kemudian diukur kecepatan bercampurnya sebagai pembuktian adanya proses difusi. Benar apa salah? Benar. Benar, oh ya. Dia proses difusi. Umbi jahe, rasa jahenya itu loh, dia kan nanti masuk ke air, dia menyebar ke ruangan yang lebih encer gitu ya, difusi. Siswa menyemprotkan parfum dan asap atau obat nyamuk di ruangan untuk membuktikan adanya proses osmosis. Benar atau salah? Salah, harusnya difusi ya. Siswa menggunakan teh celup. Nah, sebagai membuktikan adanya osmosis, salah ya, harusnya difusi. Siswa menggunakan potongan umbi kentang dimasukkan ke garam menjadi menyusut dikarenakan terjadinya krenasi. Benar atau salah? Kentangnya menyusut karena dimasukkan ke dalam air garam. Benar menyusutnya ya, tapi namanya bukan krenasi tapi plasmolisis. Siswa menggunakan sirup yang diteteskan ke dalam air panas, kemudian diukur kecepatan bercampurnya sebagai adanya difusi. Osmosis, salah, harusnya difusi. Tanaman yang dipupuk urea pekat akan menjadi Layu. layu. Kenapa? Airnya keluar. Airnya keluar, ya betul ya. Ini konsep osmosis. Yang kalian kuasai intinya pokoknya konsep osmosis. Soalnya bisa macam-macam tapi konsepnya sama. Pada struktur membran berikut bagian bersifat hidrofilik. Ini membran sel teman-teman. Hidrofilik. Yang hidrofilik yang mana? Nomor 2. Satu. Satu atau dua. Hidrofilik. 1. Filik itu suka air, yaitu yang fosfat. Fosfat itu yang kepalanya, nomor 1 itu fosfat, nomor 2 itu lemak. Lemak nggak suka air atau fobi, hidrofobi. Jadi yang benar nomor 1. Oke. Menurut fungsinya, jaringan permanen digolongkan berikut kecuali permanen atau tua, yaitu penyokong, ya, penyokong. Halo? Iya, Benar. Promeristem? bukan. Bukan. Salah. Salah. Jadi jawabannya B. Ada nggak, Kak? Ada nggak? Ini apa, Kak? Benar ya, penyokong, parenkim, pengangkut, dan gabus. Ada satu lagi yaitu epidermis. 12. Tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Jadi melalui proses fotosintesis. Nah, pada bagian yang ada bagian yang ditunjukkan oleh nomor fotosintesis di nomor berapa? 7. 7 yaitu spon dan 8 yaitu palisade. Betul. 1 itu epidermis, pelindung, 2 itu palisade, 3 itu tulang daun, di mana di dalam tulang daun ini ada pembuluh yaitu xilem dan floem. Nomor 4 dan 5 ini ya, xilem dan floem. Nomor 6 ini stomata, 7, 8 adalah palisade dan spon. 13, ini yang udah Ustazah sampaikan berulang-ulang. Konsepnya adalah penampang melintang batang dikotil. Masih ingat penampang melintang batang dikotil ya? Nah, dia harus dikelupas sampai mana agar tujuan kita kan menumbuhkan akar ya.
Yang berfungsi menumbuhkan akar, kemudian kulit adalah silem. Maaf. Kambium ya. Berfungsi menumbuhkan akar, kemudian kulit itu kambium. Sedangkan biar akarnya tumbuh di sini tidak di bawah, gimana? Maka kita harus menahan agar cadangan makanan itu berhenti pada cangkokan ini. Nah, caranya gimana? Menghilangkan pengantar zat menghilangkan pengantar hasil fotosintesis yaitu Floem. Iya, betul. Jadi jawabannya apa? D, betul. Mengelupas floem agar hasil fotosintesis terkumpul pada cangkokan serta kambium agar tidak muncul kulit baru. Baik, nah ini jaringan pada usus halus. Jaringan pada usus halus sebenarnya sama, usus halus, kemudian lambung, hampir sama jaringan penyusunnya, yaitu organ di atas disusun oleh jaringan-jaringan berikut kecuali. Nah, apakah di sini ada jaringan syaraf? Jaringan syaraf? Ada. Kalau nggak ada, dia nggak bisa merasakan menerima rangsang gitu ya. Jaringan syaraf ada. Apakah ada jaringan otot? Ada. Ada. Nah, otot apa? Nah, ini jaringan otot nih. Otot apa? Lurik, polos, jantung. Polos. Iya, bukan lurik. Bukan lurik lo ya. Otot polos karena dia rangsangnya rangsang makanan, bukan rangsang otak dari otak. Tidak dikendalikan otak. Apakah ada jaringan epitel? Kelihatan sekali. Nah, ini ya, yang kotak-kotak ini. Apakah ada jaringan darah? Jaringan darah? Ada. Kalau nggak ada, siapa yang ngangkut sari makanan, ya kan? Di permukaannya ada jaringan darahnya. Apalagi yang ada di sini? Getah bening. Ada ya, jaringan pembuluh getah bening karena mengangkut asam lemak dan gliserol. Sekali lagi ya, asam lemak dan gliserol hasil pecahan lemak itu diangkut oleh kelenjar getah bening. Sedangkan vitamin, air, mineral, kemudian glukosa, asam amino itu diangkut oleh langsung pembuluh darah. Apakah ada jaringan ikat padat? Tidak ada. Karena apa? Dia sifatnya fleksibel. Jaringan ikat padat itu biasanya dia pada organ-organ yang gerakannya sedikit. Contohnya pada tulang, gitu ya. Tulang itu kan tidak fleksibel. Paham ya? Hampir sama pada organ-organ yang lain, organ-organ pencernaan. 15. Berikut adalah fungsi rangka yang berkaitan dengan pergerakan tubuh. Semua ini fungsi rangka, tapi yang berkaitan dengan gerakan tubuh apa? A, sebagai alat gerak aktif, rangka loh. B, menegakkan dan menopang badan. Berkaitan dengan pergerakan. Tempat melekatnya otot-otot rangka. Betul. Ya, tempat melekatnya otot-otot rangka. Karena kalau otot itu tidak ada rangka, maka dia nggak bisa bergerak. Rangka nggak ada otot juga nggak bisa bergerak. Karena otot sebagai alat gerak aktifnya dan disokong sama rangka. Ya.
sebagai alat gerak. Kalau alat gerak aktif ini salah, harusnya alat gerak pasif. Proses pembentukan tulang. Yo, proses pembentukan tulang. Apa dulu? Pertama adalah pembentukan tulang. Awalnya pasti sel mesenkim membentuk tulang rawan dulu ya. Jadi terbentuk ada tulangnya dulu. Tulang rawan dulu. Yang membentuk adalah sel mesenkim. Dibentuk tulang rawan dulu. Habis itu apa? Nanti sama Abah. 2000, aku 2000. Nggak tahu, nanti sama Abah Kak Husni. Nah, kakak itu udah mandi loh. Kakak itu udah mandi. Terus kita pantau perjalanan prakteknya. Mana jawabannya? Ya, Ya. Pak Yaki, tulang rawan terbentuk, terus apa? Terus apa? Ini pasti yang paling akhir. Sebagian tulang rawan epifis berubah menjadi tulang kompak dan sebagian tetap menjadi tulang rawan sebagai persendian dan daerah cakra epifis. Ini pasti yang terakhir. Ya. Awalnya A, belakangnya E. C, D, E. Ayo, yang benar yang mana? C, D, E. E. D. D. Mari kita lihat. E dulu. A, D, C. A, D, pembuluh darah masuki. Kemudian F, sel-sel kelas. C, sel kontrosit berubah menjadi B, pembuluh darah memasuki daerah pertemuan sekunder. Oh ya betul, E ya. B, E. A, D, F, jadi A, D, pembuluh darah memasuki daerah pertemuan primer. Primer itu yang tengah ya teman-teman ya. Epifis, diafise, epifise. Nah, ini diafise. Ini epifis. Epifis, diafis. Jadi yang pertama mengalami apa? Pengerasan tulang itu, pertumbuhan tulangnya terpusat pada tengah sini. Ya, pembuluh darah masuk daerah sekunder. Pembuluh darah masuki daerah pertumbuhan sekunder di sini ya. Baru pembuluh darah masuk daerah pertumbuhan primer, maaf, primer dulu di sini, pembuluh darah masuki daerah primer, terus F, sel osteoklas membentuk rongga sumsum. Nih. Nah, rongga sumsum. Terus sel kondrosit berubah menjadi osteosit. Ini menjadi tulang keras yang awalnya tulang rawan. Terus B, pembuluh darah masuki daerah ini udah jadi tulang rawan, udah ada sumsumnya. Kemudian pertumbuhan pembuluh darah masuki daerah pertumbuhan sekunder pada epifis. Nah, di sini nih. Pertumbuhan sekunder. Pindah ke sini. Di cakra epifis ya. Baru sel osteo sebagian tulang rawan di sini. Nah, sebagai daerah pertumbuhan cakra epifisnya dia tidak mengalami penulangan atau tetap menjadi tulang rawan karena dia merupakan pusat pertumbuhan yang bisa memanjang ya sampai kalian umur ya 25-30 gitu ya. Oke. Next. Paham ya? Sistem gerak juga.
Abdullah 15 tahun bersama Pak Zahri, ayahnya 40 tahun. Pada tahun ajaran baru sekolah pergi melihat-lihat pondok tahfidz. Pak Zahri bermaksud memilihkan pondok terbaik untuk putranya, semangat sekali ingin menjadi hafiz. Di tengah perjalanan, motor yang mereka kendarai tiba-tiba tersenggol dan jatuh ke bahu jalan. Kaki Abdullah tertimpa jok belakang dan tangan Pak Zahri terbentur aspal dengan keras. Setelah dilakukan rongsen, terlihat gambarnya di bawah ini. Ini Pak Zahri, ini Abdullah. Kesimpulan dari gambar ini apa? Jika dilihat dari hasil rongsen, luka pada tangan dan kaki mereka memiliki tingkat keparahan yang sama. Nah, sama-sama fraktura ini ya. Fraktur itu patah. Kalau sutura retak. Ini sudah fraktur, patah semua ya. Bedanya ini kaki, ini tangan. Ini kakinya, kebalik apa ya? Tangan. Ini tangannya Pak Zahri patah. Ini kakinya si Abdullah juga patah. Gitu ya, dari gambar ini. Nah, dalam proses penyembuhannya, luka siapakah yang akan mengalami penyembuhan lebih cepat? Ayo, tebak. Punya siapa? Abdullah. Abdullah. Kenapa, Rona? Karena dia masih aktif membelah. Karena tulang anak-anak masih aktif mengalami pembelahan. Oke, betul. Ya, sebenarnya ini kan gampang ya, tapi kalian inilah yang disebut sebagai soal AKM, Cah. Nah, kalian berliterasi. Itu sudah nih bikin soal kok panjang ya itu memang kemampuan kalian untuk berliterasi itu yang harus diasah. Benar ya, Abdullah. Karena walaupun ini ya, ini 2, ini 1 itu nggak masalah ya. Karena Abdullah selnya masih aktif membelah, dia cepet tuh ininya. Nomor 18, persendian pada lutut ditunjukkan oleh lutut. Dia sendi engsel. Nomor berapa? 2. 2, betul. 1 sendi apa ini? Putar. Putar. 1, 2, 3. 3. Pelana. Bukan. Maaf. 1 itu bukan sendi putar. Sendi Peluru. peluru, iya. Ada mangkoknya, ada pelurunya, ya. Kayak peluru. 3 sendi. Sendi apa? Putar, ya. 4 sendi. Luncur bukan. Betul, luncur atau geser. Nomor 19. Astagfirullahaladzim. Ya permennya masa ya permen itu. Nah. Urutan mekanisme kontraksi otot yang benar. Udah hafal ini ya. Hafal banget. Yang pertama, CA2+-nya keluar dari retikulum sarkoplasma. Terus keluar bergabung dengan troponin. Udah bergabung terus ngapain? Membuka blokiran. Membuka blokiran. Terus terakhir 1. Menangkap ATP. Menangkap ATP. Terus yang terakhir apa? Aktin meluncur. Aktin meluncur. Aktin meluncur. Jawabannya B. B. Nah, gampang. 20. Jika otot berelaksasi, mekanisme yang terjadi pada otot ya. Kalau ini kan kontraksi tuh, ototnya memendek. Kalau relaksasi, maka apa yang terjadi? Kalau relaksasi, aduh, iki loh. Kalau relaksasi apa yang terjadi? Gambarnya begini ya. Ini zona H. Ini zona H.
B. Kembalinya filamen aktin ke kedudukan semula sehingga membentuk zona H akibat berkeluarnya ion Ca. Betul, jawabannya B ya. B. Jadi zona H-nya kembali terbentuk karena Ca2+-nya tidak memblokir, tidak bersenyawa dengan troponin, sehingga tropomiosinnya memblokir kembali aktin. Oke. Rasa lelah yang terjadi akibat kejang otot terus-menerus disebabkan oleh lelah rasa. Terserah. Apa? Ototnya kejang terus. Jadi apa namanya? Kejang itu kalau kram itu kan ototnya kontraksi tidak ada relaksasi. Jadi dia ototnya begini terus, nggak ada relaksasi begitu. Tapi kalau kejang itu gini, relaksasi kontraksi. Jadi terus begini, walaupun tidak ada rangsang dia begini terus. Kenapa? Karena ada senyawa yang menghantarkan rangsangan namanya asetilkolin. Nah, kalau asetilkolin ini berhamburan keluar dari apa namanya, ada satu kantong ya di dalam sel itu, maka dia akan terjadi ini kontraksi relaksasi, namanya kejang. Karena apa? Nah, senyawanya disebut senyawa penghantar rangsang yaitu asetilkolin. Itu ya, diproduksinya senyawa asetilkolin secara terus-menerus. Paham? Paham ya? Beda sama kram ya. Kalau kram karena Ca2+-nya nggak mau berhenti. Tapi kalau otot kejang karena asetilkolin penghantar rangsangnya yang nggak mau berhenti. Kadang otot itu juga miss juga, bukan otak tok ya, bukan kalian tok yang miss, tapi kadang otot itu juga bisa miss. Imam adalah seorang atlet binaragawan. Setiap hari ia melatih ototnya sehingga terlihat besar di beberapa bagian. Jadi misalnya yang dilatih otot perutnya jadi besar. Besarnya besar berbentuk ya, bukan besar menggembung. Bukan besar buncit ya, kalau besar buncit beda. Binaragawan tuh ototnya memang dilatih untuk besar karena sering digunakan. Karena otot itu kalau tidak sering digunakan maka dia akan menyusut masanya, namanya atrofi. Kalau ini apa? Kenapa dia membesar ototnya? Dilatih loh ya, bukan karena makan loh ya. Kalau otot membesar karena dilatih karena apa? Kenapa yo? Apa tuh Bi? Makmen Bi? D bukan Mas. D. Bertambahnya protein dalam otot imam C, karena makanan. Bukan, proteinnya tidak bertambah. C. Membesarnya miofibril sehingga memperbesar berkas. Betul. Betul, membesarnya miofibril. Jadi serat otot yang paling kecil yaitu miofibrilnya itu bertambah masanya ya, masanya bertambah. Bukan karena protein, bukan karena lemak ya, tapi kalau membesar perutnya karena makan bisa jadi karena memang ada jaringan adiposanya ya, cadangan makanan yang berlebih sehingga disimpan di dalam perut. Nah, kita masuk di antara serat otot budi muncul jaringan adiposa sehingga memperbesar berkas otot imam. Ini siapa yang bikin soal ini? Ototnya budi yang muncul jaringan ikat yang membesar ototnya imam. Maaf ya. Ustazah Afan Ostadi nomor 21 jawabannya apa ya Ustazah? 21. Diproduksinya senyawa asetilkolin secara terus-menerus. Ya, jadi Ustazah. Iya, oke. 23. Keseruan pertandingan badminton bergu putra di final Asian Games 2018 antara Cina dan Indonesia kemarin menjadi topik yang hangat.
Kenapa? Karena ada salah satu yang cedera, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, atlet Indonesia ya. Nah, di tengah pertandingan kemarin, Ginting mengalami masalah serius pada kakinya, sehingga ia terpaksa harus berhenti bermain. Dari wawancaranya, pemain badminton ini, dia mengalami masalah kram otot kaki serius yang menyebabkan dirinya tidak bisa berdiri dan harus berhenti bermain. Keadaan otot di atas terjadi karena apa? C. C. Otot berkontraksi terus-menerus secara kuat tanpa dikehendaki dan tanpa diikuti relaksasi. Oke, betul. Nah, soal AKM begini ya, teman-teman. Jadi, kalian ya harus belajar gitu ya. Belajar terbiasa dengan soal-soal tersebut. Penyakit di atas disebabkan oleh apa? Sakit apa ini? Sistem gerak ya. Sakit apa? Rakitis. Rakitis. Kenapa rakitis? Kekurangan kalsium. Kurang kalsium. Kekurangan kalsium tulang saat bayi. Ya, betul ya. Bukan karena Sudah. ya. Mau tanya, kalau misalkan kalsium itu memenuhi, tapi itu kan postur tubuhnya juga nggak tepat gitu, Us. Mungkin dia duduknya bentuk W atau gimana gitu, bisa nggak usah dah? Bisa. Karena ini ya, cara menggendong yang salah pada bayi, ini ya. Belum saatnya dipekeh, tapi dia dipekeh. Bisa, Ron. Bisa. Tapi yang paling menentukan sebenarnya adalah karena kekurangan kalsium, sehingga pertumbuhan tulangnya tidak normal. Bisa, Ron. Ya, gitu ya. Kamu pernah lihat orang pedalaman yang dia tulang dia orang pedalaman ini dia punya keyakinan bahwa wanita itu semakin lehernya semakin panjang, dia semakin cantik. Suku apa itu ya? Semakin cantik. Nah, itu kan akhirnya terus dikasih gelang lehernya itu. Semakin usianya bertambah setahun, gelangnya tambah satu, setahun tambah satu, sehingga lehernya itu semakin menjadi panjang gitu ya. Bisa dibentuk seperti itu, bisa. Karena pertumbuhan itu kan bisa dibentuk gitu ya. Tulang itu bisa dibentuk. Nah, ini paling yang bikin kamu sebel ya. Nomor 25. Soalnya banyak banget. Kira-kira kalau kita langsung ke soal pertanyaan, bisa nggak? Pilihlah 2 pernyataan yang benar berdasarkan teks di atas. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Baca dulu lah. Tubuh manusia mempunyai fungsi yang cukup untuk memperbaiki kerusakan. Manfaatkan fungsi ini dengan mengamalkan puasa 2 kali setiap minggu serta meningkatkan aktivitas fisikal. Nah, ini ada yang meneliti. Dia bukan orang Islam, tapi dia ilmuwan Jepang. Penerima penghargaan Nobel karena membuktikan bahwa puasa 2 kali setiap minggu itu merangsang proses autofagi pada sel. Dan ini bukan orang Islam. Nah, kamu sebagai orang Islam harusnya merasa tertohok ya, yang punya ajaran kita, tapi yang meneliti dan mendapatkan Nobel adalah ilmuwan Jepang. Nah, istilah autofagi, yaitu makan sendiri, adalah proses penting di mana ia dirangsang saat tubuh lapar, misalkan saat tubuh berpuasa selama 8-10 jam. Ketika berpuasa, proses autofagi akan memecah protein dan komponen yang rusak dan menggunakannya kembali untuk menghasilkan energi. Jadi sel-sel itu akan memecah protein sel-sel lain yang rusak, kemudian menggunakan kembali untuk menghasilkan energi. Tidak hanya itu, sel-sel lapar ini akan menghancurkan bakteri dan virus dalam tubuh dan akan menggunakannya untuk daur ulang. Karena kelaparan selnya, dia akan memakan bakteri dan virus yang ada di sekitarnya untuk didaur ulang menjadi makanan. Proses ini dikatakan sangat penting untuk mencegah pembentukan sel kanker, penyakit menular, penyakit imunologi, dan gangguan neurodegeneratif seperti pikun dan Parkinson. Gangguan autofagi juga dianggap berperan dalam penuaan. Proses penuaan dapat diperlambat dan kuat dan sehat.
sehingga menjadikan tubuh kuat dan sehat. Sel baru dapat diproduksi jika proses autofagi ini dapat diaktifkan. Tubuh manusia memiliki fungsi yang cukup unik untuk meningkatkan kerusakan. Tubuh manusia memiliki fungsi yang cukup unik untuk meningkatkan kerusakan. Manfaatkan fungsi ini dengan mengamalkan puasa 2 kali setiap minggu serta meningkatkan aktivitas fisik. Pilih dua pernyataan yang benar. Puasa 2 kali seminggu akan meningkatkan protein di dalam tubuh, benar? Salah ya. Puasa dapat merangsang pembentukan sel-sel baru sehingga memperlambat proses penuaan. Benar. Puasa akan merangsang autofagi, yaitu proses memakan sel-sel rusak dalam tubuh. Benar? Benar. Sel-sel rusak dalam tubuh akan membunuh dirinya sendiri dalam mekanisme autofagi. Sel-sel rusak dalam tubuh akan membunuh dirinya sendiri dalam mekanisme autofagi. Ini autofagi tadi. Proses penting. Tapi tadi biasanya dimakan, Ustazah. Sel-sel rusak dalam tubuh akan membunuh dirinya sendiri dalam mekanisme. Ini coba. Ya, ketika berpuasa, proses itu akan memecah protein dan komponen rusak dan menggunakannya kembali. Ketika berpuasa, proses autofagi akan memecah protein dan komponen yang rusak dan menggunakannya kembali untuk menghasilkan energi. Iya, autofagi itu makan sendiri, makan dirinya sendiri. Ya, dengan berdaur ulang yang dia sebagai autofagi. Jadi sel itu dia memakan dirinya sendiri, memecah protein yang ada di dalam dirinya sendiri untuk menghasilkan energi. Itu proses autofagi juga. Jadi proses autofagi itu ada 2. Dia memakan sel sehat, memakan sel rusak memakan dirinya sendiri dengan cara memecah protein. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai energi. Gitu, ya. Yang D benar berarti ya. Dalam mekanisme autofagi. Saat tubuh kurang nutrisi, sel-sel sehat dalam tubuh akan memakan dirinya sendiri. Sel-sel sehat dalam tubuh akan memakan dirinya sendiri. Benar, salah? Oke. Itu ya. Belajar berliterasi. Kamu pasti sebel banget lihat soal kayak begini. Yang bikin soal aja juga males bacanya ya. 26 jawabannya apa? Ya, apa yang bikin soal ini? Pernyataan yang tepat dari artikel di atas. Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti kelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri. Coba lihat pilihannya aja. Metode kultur jaringan sangat cocok untuk memperbanyak tanaman yang hanya mampu berkembang biak secara vegetatif. Tanaman yang hanya mampu berkembang biak secara vegetatif. Harusnya yang metode kultur jaringan. Emang dua-duanya nggak bisa terus? Perbanyak tanah. Dua-duanya nggak bisa. Sangat cocok untuk memperbanyak tanaman yang hanya memperkembang biak secara vegetatif. Harusnya dua-duanya nggak bisa. Hasil dari kultur jaringan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Benar. Tanaman hasil kultur jaringan hanya mampu hidup pada kondisi lingkungan yang aseptik. Benar. Tanaman hasil kultur jaring kalau udah gede kan bisa dia. Tanaman berproses menunjukkan mengisolasi bagian sel yang ditemukan dengan kondisi aseptik.
Tanaman hasil kultur jaringan hanya mampu hidup pada kondisi lingkungan yang aseptik. Hasil kultur jaringan. Harusnya septic nggak sih, Us? Hasil Bukan, kultur karena sudah hasil jadinya bisa nggak harus aseptik. iya, pada kondisi lingkungan yang aseptik. Karena udah hasil ya, jadi dia harus boleh di tempat yang septik ya. Ustazah, tapi kan kalau septic malah bagus, tapi itu hanya mampu. Berarti kalau septic dia malah nggak bisa hidup. Tanaman hasil kultur jaringan hanya mampu, oh iya ya, hanya mampu hidup pada kondisi lingkungan yang aseptik. Iya ya, salah. Maaf, hanya ya. Hanya harusnya bisa dua-duanya ya, septik maupun aseptik. Betul, betul. Oh, sehingga soal yo lali jawabannya. Tujuan dari kultur jaringan adalah mengembangbiakkan tanaman secara massal dalam waktu yang cepat. Benar. Kultur jaringan adalah metode penanaman yang sangat mudah dan hemat biaya. Salah. Yang benar adalah D dan mana tadi? B. Ya, D dan B. Jaringan tumbuhan. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas. A itu apa? Epidermis. Betul. B adalah pembuluh. Benar? Benar, Ra? Ya, Benar. C adalah penyokong. Benar apa salah? Penyokong itu, teman-teman, pasti bagiannya tidak begitu banyak begini, tidak mendominasi. Yang bagiannya begitu mendominasi begini, itu kan mendominasi toh ini. Dia mendominasi hampir bagian tubuh tumbuhan. Pasti dia jaringan dasar. Ya, parenkim, bukan penyokong. C itu parenkim ya. D. Pak Usna udah jajan, kok jajan lagi? D silem, benar apa salah? D silem, efloem, benar. Benar ya. D silem, efloem. 28. Nah, ini konsep osmosis lagi. Yuk, mari kita lihat. Bisa nggak kamu menjawab pertanyaan ini? Konsep osmosis. Osmosis itu air cenderung masuk ke ruang atau lingkungan yang pekat. Air cenderung masuk ke lingkungan yang pekat. Yes. Sama dengan ikan. Ikan air tawar. Nah, ikan air tawar itu tubuhnya cenderung gimana? Airnya cenderung masuk apa cenderung keluar? Masuk. Cenderung masuk, betul. Sehingga dia harus minum sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit. Oke. Kalau air laut, ikan air laut, air Keluar cenderung airnya. keluar. Maka dari itu dia harus Minum banyak. minum banyak. Gampang kan soalnya? Jadi yang benar apa? Yang benar yang mana ini? Yang benar yang C. C. Lingkungan yang hipotonis pada ikan air tawar menyebabkan tubuhnya akan lingkungan yang hipotonis. Oh, betul. Lingkungan yang hipotonis pada ikan air tawar menyebabkan tubuhnya akan kemasukan banyak air sehingga ikan harus banyak mengeluarkan urin. Betul ya? C ya. Ada jawaban E. Tubuh ikan air laut berada pada lingkungan yang hipertonis tubuh.
Tubuhnya dia air laut. Tubuh ikan air laut berada pada lingkungan, ya lingkungannya hipertonis sehingga air cenderung masuk. Loh, kok masuk? Salah. Teus. Apa? B. B. Tubuh ikan air laut hipotonis. Ikan air laut hipotonis terhadap lingkungannya sehingga rawan mengalami dehidrasi. Ya, betul ya? Air ikan laut itu hipotonis karena airnya banyak garamnya. Tubuhnya makanya hipotonis sehingga air dalam tubuh ikan akan cenderung keluar, maka dia harus minum lebih banyak. Jadi jawabannya B dan C. Ya. Osmosis lagi. 29. Yuk, coba jawabannya apa? Perhatikan gambar hasil praktikum peserta didik tentang transport pasif, yaitu osmosis. B adalah sel sebelum diberi perlakuan. B. Normal. A dan C adalah sel yang mendapat perlakuan perendaman pada larutan yang berbeda konsentrasi selama 5 menit. Penjelasan yang benar yang mana? Ayo, yang punya snack boleh dimakan. Boleh bagi-bagi, nggak usah dah. Yang punya snack boleh bagi-bagi, nggak us. Boleh. Apanya mengalami turgid. A mengalami turgid. Ustazah. Turgid itu, teman-teman, turgid itu dia ibaratnya kangkung itu ya. Dia kemasukan kalau direndam, dia akan seger. Karena apa? Vakuolanya dipenuhi dengan air. Kondisi vakuola tersebut namanya turgid. B sama D. Apa? B. Mengalami plasmolisis karena berada dalam lautan. Plasmolisisnya apa toh? Mengkerut, Ustazah. Hah? Mengkerut. Selnya mengkerut. Hanya mengkerut. Mengkerut pada tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Kalau pada hewan namanya krenasi, ya kan? Kalau turgid itu menggembung pada tumbuhan, kalau lisis itu pecah pada hewan. Menggembung sampai pecah pada hewan namanya lisis. Kalau mengkerut pada hewan namanya krenasi, kalau mengkerut pada tumbuhan namanya plasmolisis. Coba B ya. A mengalami plasmolisis karena berada dalam larutan hipertonis. Hipertonis berarti dia airnya akan keluar. Betul. B sama apa? C. C mengalami turgid. Benar turgidnya karena berada dalam larutan hipotonis. Hipotonis, larutan hipotonis berarti airnya masuk sehingga cairan ke dalam sel. Oke, betul. B dan C ya. 30. Nah, ini soal yang menyebalkan lagi ya. Dari bacaan di atas dapat kita simpulkan bahwa apa? Zat antioksidan dapat digunakan untuk memudahkan kulit. Coba baca. Liputan6.com Jakarta. Anda tentu tidak asing lagi dengan mendengar kata krim pemutih, tapi apakah benar sekedar krim bisa membuat kulit Anda jadi putih? Dan seandainya berhasil, apakah hal ini aman secara jangka panjang untuk kesehatan kulit? Kata brightening, mencerahkan, biasanya berarti memudahkan, mengaburkan, atau bleaching, atau memutihkan. Namun tidak selalu seperti itu.
Penjelasan itu lalu disambung oleh Dr. Whitney Bob, dokter spesialis kulit selebriti dari Amerika yang mengatakan krim pemutih mengandung zat-zat yang dapat menghentikan produksi pigmen atau mengeluarkan pigmen dari dalam kulit. Nah, jadi bahaya ya. Produk pemutih itu dia bisa memutihkan karena cara kerjanya begini. Menghentikan produksi pigmen atau mengeluarkan pigmen dari dalam kulit. Yang membuat kulit coklat, yang membuat kulit rodok kehitam-hitaman itu karena dia punya pigmen. Apa fungsinya pigmen? Dia menahan cahaya matahari. Sebagai tabir surya lah intinya gitu ya. Nah, itu dihilangkan biar wajahnya putih gitu ya. Ketika kulit Anda memiliki bintik hitam, biasanya disebabkan karena dua hal. Yang pertama, noda hitam disebabkan karena iritasi atau bekas luka, contohnya jerawat. Sedangkan yang kedua, bintik dan noda hitam pada kulit disebabkan oleh radiasi matahari. Krim pemutih memiliki kandungan yang bisa menghilangkan noda hitam tadi, baik dengan cara menghentikan produksi pigmen, dihentikan produksi pigmennya. Ya, produksi pigmen itu diproduksi oleh jaringan kulit bagian bawah epidermis ya, atau mengangkat pigmen yang ada dan mengembalikan kulit ke warna semula. Jadi untuk noda tadi loh Cah, untuk menghilangkan noda tadi cara kerjanya menghentikan produksi pigmennya pada noda tersebut atau mengangkat pigmen yang ada di kulit tersebut. Hidroquinon adalah salah satu zat yang umum digunakan dalam krim pemutih. Tekan timang hilang. Hidroquinon pemutih. Cara kerjanya adalah dengan melakukan bleaching pada kulit Anda. Zat ini aman bagi Anda yang berkulit terang. Namun Anda yang berkulit gelap sebaiknya berhati-hati ketika menggunakan krim yang mengandung zat ini. Selain itu, vitamin C adalah zat pemutih lain yang sering digunakan karena bersifat antioksidan. Sama halnya dengan kojic acid yang juga mulai populer belakangan ini. Kedua hal ini bekerja dengan cara memudahkan warna kulit Anda sehingga dianggap lebih aman. Jadi cara kerjanya hidroquinon tadi gimana? Cara kerjanya adalah memudahkan warna kulit. Namun, untuk mendapatkan kulit yang cerah, hal pertama yang harus dilakukan adalah melindungi kulit Anda. Orang-orang dengan warna kulit yang tidak rata akan dapat merasakan manfaat dari krim pemutih, tapi penting bagi Anda untuk menggunakan tabir surya. Lanjutnya lagi, namun krim pemutih tidak disarankan bagi Anda yang berkulit gelap. Kenapa? Karena bukannya membuat kulit Anda putih, krim jenis ini malah bisa membuat kulit Anda menjadi berwarna tidak rata, bahkan iritasi. Lebih baik gunakan krim pelembab yang sesuai dengan jenis kulit Anda untuk menjadikannya lembab berkilau. Apapun warna kulit kalian, yang penting dirawat, bukan diputihkan ya, yang penting dirawat. Kasih nutrisi. Dari bacaan di atas dapat kita simpulkan bahwa zat antioksidan dapat digunakan untuk memudahkan kulit, benar? Loh, ditinggal turu. Dibacain tinggal turu. Nah, Salah satu teknik dalam memutihkan wajah adalah dengan menghentikan produksi pigmen atau mengeluarkan pigmen dari kulit. Benar? Benar. Benar. Prinsip kerja krim pemutih adalah dengan mengangkat semua pigmen pada kulit sehingga terhindar dari sel kulit mati. Benar? salah. Salah. Pengelupasan epitel adalah salah satu cara memutihkan kulit karena pada epitel terdapat pigmen kulit. Benar? Salah. Salah. Bukan di epitel ya. Sel kulit itu di bawahnya epitel. Hal yang sebaiknya dilakukan bagi pemilik kulit gelap agar kulit terlihat cerah adalah dengan melindungi kulit dengan tabir surya.
Benar? Benar ya? Benar. Jaringan ikat. Namanya jaringan ikat. Ingat, jaringan ikat. Jadi fungsi jaringannya adalah mengikat, menyambung, gitu kan ya? Biar jaringan di dalam tubuh itu organ-organnya saling terhubung. Ada jaringan ikat yang berupa jaringan darah, lemak, kebanyakan lemak ya. Kemudian otot. Tuh. Jaringan ikat ialah sebuah jaringan yang paling banyak terdapat dalam tubuh serta juga mempunyai susunan sel yang jarang serta tersebar dalam suatu matrik ekstraseluler. Jaringan matriknya di luar sel ekstraseluler. Jaringan ikat ini terbentuk dari adanya mesenkim yang berasal dari mesodermis. Jadi dia dibentuk dari mesenkim juga, sama seperti tulang. Mesodermis ini juga ialah lapisan tengah embrio. Jaringan ikat ini disebut juga dengan sebutan jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Fungsi jaringan ikat adalah sebagai pengikat dan penyambung antar jaringan, benar? Benar. Benar. Membentuk lapisan tengah embrio. Salah. Kan fungsi jaringan ikat. Kalau lapisan tengah embrio itu adalah asal dari jaringan ikat tadi ya. Mengisi ruang ekstraseluler tubuh. Mengisi ruang ekstra di luar sel tubuh, benar? Nih. Kalau ekstra itu gimana Ustazah? Ekstraseluler itu berarti ya di antara rongga-rongga rongga tulang, rongga jaringan-jaringan tubuh gitu. Benar apa salah? Benar. 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 Kalau endo Ustazah? Endoseluler apa maksudnya? Ya. Endoseluler nggak ada, Ustaz? Tidak ada. Oh, ya udah. Ekstra dan intra. Intra itu dalam sel. Sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh, membentuk struktur tubuh, contohnya adalah jaringan otot. Benar. Memberi pelindungan permukaan organ tubuh. Permukaan organ tubuh. Contohnya adalah jaringan lemak ya. Jaringan lemak di perut. Nah, apakah dia melindungi permukaan organ tubuh? Iya enggak? Melindungi organmu enggak itu? Enggak. Iya. Enggak Ustazah. Enggak. Iya, Ustazah. Iya. Iya. Orang kurus itu kalau tulangnya terbentur, orang kurus itu kalau tulangnya terbentur, dia akan lebih mudah memar daripada orang yang memiliki bantalan lemak lebih banyak. Yora? Iya. Jadi bersyukur ya bagi yang punya jaringan adiposa banyak ya, karunia Allah. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di atas. Ini transport membran. Ayo lihat. Ini ekstraseluler, intraseluler maksudnya ini ya. Ini dalam sel, ini di luar sel. Terjadi pertukaran ion. Dia menggunakan ATP. Nah, ini juga soal literasi nih. Melihat gambar kemudian menyimpulkan. Ya. Ini ruang dalam sel, ini luar sel. Terjadi mekanisme pertukaran zat di mana dia melewati protein membran
Ya, menggunakan protein membran. Terus ada ATP-nya. Lihat, yang keluar 2, yang masuk ada yang masuk. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ketika ada yang keluar diimbangi ada yang masuk. Kira-kira ini transport apa? Difusi, osmosis, pompa ion, endositosis, eksositosis. Pompa ion, Lus. Pompa Pompa ion. Betul. Pompa ion. Berarti contoh dari pompa ion yang mana? Perpindahan zat ini terjadi pada pengeluaran ATP dari dalam mitokondria. Benar atau salah? Benar. Benar. B. Perpindahan zat pada gambar di atas tidak membutuhkan energi. Jelas. Jelas apa? Benar apa salah? Salah. Salah. Pengangkutan tersebut terjadi pada penyerapan glukosa di dalam villi usus halus. Pengangkutan glukosa, transfer ion bukan? Pompa ion bukan? Iya. Salah, Lus. Salah. Benar atau salah? Coba. Pengangkutan zat masuk ke dalam villi itu mekanismenya pompa ion ya. Zat yang diangkut dapat ditimbun di dalam sel. Pompa ion itu karena dia ini bisa terjadi melawan gradien konsentrasi, maka dia tidak tergantung konsentrasi. Sehingga dia tidak perlu harus mengimbangi gitu ya. Dia bisa diangkut lebih banyak dan dikeluarkan lebih sedikit. Karena apa tadi? Tidak tergantung gradien konsentrasi. Makanya zat yang diangkut bisa ditimbun di dalam. Gitu. Bentar ya. Kita tinggal dikit nih loh, Mi. Peristiwa di atas adalah peristiwa pompa ion karena melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi. Benar atau salah? Benar. Jadi yang benar kok 4 ya? Pengangkutan villi itu dia dia difusi terfasilitasi atau apa ya? Ya. Buku sekolah sudah di kalian belum? Gimana sadar? Buku. Kalian sudah pegang buku sekolah? Sudah. Transport aktif. Pengangkutan tertentu ada penyerapan glukosa di dalam villi usus halus. Benar. Glukosa diangkut secara transport aktif. Betul. Jawabannya pengeluaran ATP dalam mitokondria.
Maaf, salah. Pengeluaran ATP keluar dari mitokondria itu adalah proses difusi terfasilitasi. Maaf ya, ada salah. Jadi pengeluaran ATP dari mitokondria itu adalah difusi apa tadi? Fasilitasi. Ya, jadi yang benar B, C, dan E. Kok B toh? C, D, dan E. Pasangkan. Di alveolus, epitel, macam-macam epitel. Alveolus di mana? Alveolus apa epitelnya? Pipih selapis. Pipih selapis karena fungsinya difusi ya. Pertukaran zat, makanya dia hanya butuh tipis. Di rongga mulut yang dia sering tergerus sama makanan. Rongga mulut apa? Pipih berlapis banyak. Pipih berlapis banyak. Ya, betul. Pipih berlapis banyak. Rongga mulut pipih berlapis banyak. Ingat, karena apa tadi? Sering tergelus makanan. Makanya dia tidak selapis, tapi berlapis banyak. Di lensa mata. Lensa mata yang fungsinya mengeluarkan Kubus berlapis. Pipih Kubus lapis. Kubus lapis. Nah, di usus halus. Fungsinya untuk absorpsi. Silindris lapis. Silindris lapis. Silindris lapis. Iya. Silindris selapis karena fungsinya untuk apa tadi? Untuk absorpsi dan mengeluarkan mukus atau kelenjar. Terus kandung kemih. Transisional. Karena itu ya, kalau dia banyak kemihnya, maka dia harus menggembung, makanya transisional. Awalnya dia bentuknya silinder, kalau airnya urinnya banyak, dia berubah bentuk. Ini dihafalin ya. 34. Pasangan sesuai organel dan fungsinya. Mitokondria apa tadi? Menghasilkan energi. Kloroplas? Tempat fotosintesis. Betul. RE? Menerjemahkan kode asam amino. Betul. Ribosom? Sintesis protein. Sintesis protein. Sentriol? Pembelahan sel. Pembelahan sel. Baik, gampang sekali. Nah, ini contoh transport membran. Nah, pertukaran O2 dan CO2 yaitu difusi apa? Sederhana. Molekul glukosa melewati membran sel. Glukosa melewati membran sel. Apa tadi? Bukan. Ini bukan. Glukosa masuk membran sel itu maksudnya membran biasa, bukan di fili usus ya, tapi dia masuk ke cairan infus itu loh. Cairan infus ada kan glukosanya. Dia masuk ke sel darah merah. Nah, secara apa? Difusi terfasilitasi. Makrofag makan antigen yang masuk ke aliran darah. Endositosis. Tanaman kangkung menjadi segar kembali setelah dimasukkan ke air. Osmosis.
Penyerapan glukosa ke dalam usus. Pompa ion. Oh, oke. Pasangkan. Epidermis apa fungsinya? Pelindung. Pelindung. Parenkim. Parenkim tadi sama kayak otot. Pengisi parenkim. antar jaringan. Betul. Penguat. Jaringan penguat atau Penyokong penyokong. tubuh. Tumbuh-tumbuhan. Betul. Pembuluh. Mengangkut Mengangkut air dan air. makanan. Benar. Gabus. Pelindung sekunder. Pelindung sekunder. Pelindung sekunder itu maksudnya pelindung setelah pelindung primer ya. Setiap bagian jaringan tumbuhan dapat digunakan sebagai eksplan dalam kultur jaringan. Eksplan itu yang diambil kemudian dikulturkan. Setiap bagian jaringan tumbuhan. Benar atau salah? Benar. Benar. Apa dasarmu? Kalau saya ambil... Sifat totipotensi bukan Us. Oh, betul, totipotensi. Apakah totipotensi itu ada pada setiap bagian jaringan tumbuhan? Adanya jaringan muda itu bukan Us. Kalau tua-tua gitu nggak ada. Benar. Pada jaringan yang masih aktif membelah saja. Kalau jaringan yang udah nggak aktif membelah, kita ambil sebagai eksplan, dikulturkan, ya ora tukul no, ya toh? Jaringan gabus misalkan, nah bisa nggak dikulturkan? Nggak bisa, karena dia udah nggak membelah selnya. Jadi pernyataan ini benar, salah? Salah. 38, ya? Berarti totipotensi itu cuma di jaringan yang muda masih aktif membelah. Oh iya, sudah. Terima kasih. Ya. 38. Sama kayak manusia itu loh, Cah. Manusia itu kalau mau dikembangbiakkan, dia kan juga yang masih produktif kan. Kalau udah menopause, dia nggak bisa. Kecuali istrinya Nabi Zakaria ya, Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim ya. Zakaria juga kan? Istrinya Nabi Zakaria. Umurnya udah sekian itu ya. Nabi Zakaria, terus dia dikasih anak. Berdasarkan informasi dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa protein, lemak, karbohidrat, dan air termasuk dalam senyawa makronutrien yang dibutuhkan sel. Benar enggak? Benar. Iya. Kalau soal kayak gini kamu nggak bisa, tak penting kok cah TK. Tinggal baca. 38. Transport aktif adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melewati membran dengan menggunakan energi berupa ATP. Yang teliti. Benar atau salah? Baca lagi. H2O termasuk enggak usah. Benar. Iya, H2O. Ini kan H2O, dia bilang. Transport aktif adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melewati membran dengan menggunakan energi berupa ATP. Benar atau salah? Benar. Salah. Yang bilang benar pasti golongan darahnya O. Orangnya nggak teliti. Siapa yang bilang salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Salahnya di mana? Rendah menuju tinggi itu harusnya dia nggak pakai energi. Butuh, Us. Butuh energi. Berarti benar toh? Rendah menuju tinggi
melewati membran dengan menggunakan energi berupa ATP. Butuh energi, butuh karena dia melawan gradien konsentrasi. Tapi pernyataan ini salah. Salahnya di mana? Air. Molekul air. Molekul zat Iya. harusnya Us. Iya, molekul zat. Ya. Ingat, yang perpindahan air itu cuman yang osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan molekul air. Kalau yang lain-lain itu yang berpindah bukan molekul air tapi zat terlarut. Kalau osmosis zat pelarut yang biasanya adalah air. Air adalah komponen terbesar penyusun sel. Benar apa salah? Benar. 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 Oke, benar. Baik. Sudah selesai 40 soal PTS. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Soal ini ada yang keluar lagi nggak, Us? Ya, mungkin sebagian ada. Salam. Oh, Abi. Bentar, ada tamu bentar. Abi. Ini nih Kak Husna. Ini aja. Ini. Kasih Om. 20 ya ini. Nah, soal ini nanti besok keluar apa enggak? Ya, beberapa mungkin ya. Jadi intinya pokoknya kalian paham aja tentang konsep-konsep itu ya. Nanti soalnya bisa berbagai macam bentuk gitu. Paham tentang fungsi sel, fungsi organel sel, paham tentang transport membran. Kemudian yang belum ada di sini sebenarnya adalah sistem peredaran darah sama sistem pencernaan udah ya. Sistem peredaran darah yang belum ada. Ada yang belum jelas tentang sistem peredaran darah? Ustazah, UH-nya itu ada beberapa kunci yang salah atau gimana ya, Us? Ada beberapa kunci yang salah. Nanti saya benarkan. Tadi udah ada yang japri Ustazah. Terima kasih yang sudah ngoreksi jawaban. Kalian kalau menemukan kejanggalan lagi, ya Ustazah ya. Saya benarkan kuncinya, nanti baru saya download nilainya. Contohnya, Ustazah udah. Waduh, bisa. Ya. Nah, ini SPD. Peredaran darah. Yang salah adalah nggak mau. Coba perhatikan ini. Ada yang tanya tadi. Komponen yang tidak terdapat pada orang sehat. Ini harus paham. Kalian tidak hanya bisa menjawab ini ketika kalian paham mekanisme ini. Bukan cuma melihat bagan ya. Orang lihat bagan itu paling bacanya gini.
Trombosit yang pecah menjadi trombokinase menjadi protombin-trombin. Salah ya, bacanya nggak begini. Trombosit yang pecah, karena trombosit itu nanti akan otomatis ke luka. Kalau dia nyentuh di luka, dia akan pecah. Sensitif ya. Pecah mengeluarkan trombokinase. Trombokinase itu enzim yang ada di trombosit. Nah, jadi trombokinase itu ada nggak di dalam tubuh sebelum kita luka? Ada. Ada. Trombokinase, panah ini artinya apa? Mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Mengaktifkan protrombin menjadi trombin dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K. Jadi protrombin ada nggak sebelum kita luka? Ada. Ada. Trombin? Nggak ada. Nggak ada. Nah, trombin ini yang nggak ada sebelum kita luka. Trombin mengubah fibrinogen. Ada nggak fibrinogen di dalam tubuh? Ada. Benang-benang fibrin ini menjadi benang-benang fibrin. Jadi fibrinogen dirubah menjadi fibrin. Nah, fibrin dan fibrinogen berarti sudah ada sebelum ada luka. Jadi jawabannya apa? Trombin. 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 Gitu ya Naufal, masih ada nggak dia di sini? Masih Ustazah. Ya. Terima kasih. Jawabanmu apa, Ustazah, Val? tapi- Ya. Ronat ya. Enggak, Novel dulu, Us. Sudah Ustaz, saya sudah menjawab chat Ustazah. Sudah trombin. Terima Oh kasih iya. banyak, Us. Nah, saya pengennya kamu belajar ya. Nggak cuma tak suapi. Iya, Ustazah. Ya, Ron? Tadi di bagiannya itu apa ya salah? Trombokinase, Us. Trombokinase. Apa? Itu trombokinase ke protombin itu arti panahnya apa salah? Trombokinase mengubah protrombin, mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Protrombin itu Terus tadi protombin ke trombin juga mengaktifkan. Jadi gimana salah? protrombin itu sebenarnya protein yang tidak aktif, kemudian dirubah menjadi trombin. Berarti dari protombin ke trombin itu ada prosesnya dulu. Proses pembentukan protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan Ca. Iya, salah. Terima kasih, Us. Orang yang kurang vitamin K-nya, dia biasanya pembekuan lukanya lama. Itu. Ini sel darah apa ini? Putih ya. Sel darah putih. Terus ini udah bisa. Kalau aglutinogen di sini beta, berarti ya golongan darahnya apa ini? Yang nomor 3. Apa? Nomor 3 apa? Coba tebak. Aglutininya beta, pasti dia aglutinogennya A. Nah, nama aglutinogen sama dengan nama golongan darah A ya. Ini ke sana semua, berarti AB. Penyumbang pasti. Maaf. Ini penyumbang, dia pasti AB. Maaf, salah. Nah. 4 itu penyumbang. Apa? AB apa O yang 4? Oh, ya. Ya benar. Ini bisa ya. A tidak menjadi donor untuk golongan darah B karena aglutinogen A pada golongan darah A akan digumpalkan oleh aglutinogen alfa. Benar apa salah? Benar. Nah, ini yang dikoreksi tadi sama siapa tadi ya? Ismail kalau nggak salah. Golongan darah dari pasien tersebut adalah apa? B. B apa? B+. B positif.
Karena dikasih anti B dia menggumpal, dikasih anti resus dia menggumpal. Pasti dia positif golongan darahnya B. Cari yang menggumpal aja, yang menggumpal anti B berarti dia B. Ini bisa 9. Bisa, Us. Bisa. Karena sel darah merahnya dihancurkan oleh antibodi dari ibu. Betul. Kehamilan ibu tersebut adalah yang kedua ya. Kalau yang pertama masih selamat. Karena hanya membentuk antibodi si tubuh ibu. Mbak-mbak kalau mau cari suami bule hati-hati ya. Maaf salah. Mas-mas yang mau cari istri bule hati-hati. Karena istri bule berpotensi negatif. Resusnya. Perbedaan arteri dan vena yang tepat. Ini udah bisa ya? Bisa. Di antara vena pada jantung dapat katup yang berfungsi ventricle dan atrium. Jadi fungsinya dia agar nggak balik lagi ke atrium. Ini bisa ya? Bisa? Karena mau maghrib. Yang nggak bisa nanti silakan japri Ustazah. 13 otot jantung. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen menuju makanan. Darah apa? Koronaria. Arteri? Apa vena? Koronaria. Vena Arteri. pulmonalis. Vena pulmonalis. Ini yang menghantarkan Arteri koronaria, Us. Arteri koronaria. Jadi bukan arteri besar yang keluar atau dari jantung ya, tapi yang justru mensuplai otot jantung itu, mensuplai sel-sel di otot jantung, namanya arteri koronaria. Sumber edaran darah. Ini nanti silahkan ini dipahami. Itu kayaknya kuncinya salah bukan Ustazah? Kak Husna jangan teriak. Oke, Ron. Yang tadi itu kayaknya kuncinya salah ya, Us. Ini. Iya. Kuncinya salah. Salah gimana? Pasangkan nama bagian jantung sesuai gambar di bawah. Ini nomor 1 ini apa? 1 aorta. Aorta. 2 katup apa ini? Katup tricuspidalis. Bukan. Katup tricus. Katup aorta. Ini yang menuju aorta ini loh. Bisa. Nah, ini yang ke aorta ini. Ini katupnya. Namanya katup aorta. Kalau tricuspidalis yang nomor 3. Terus nomor 5 apa ini? Katup bicuspidalis. Bukan, bicuspidalis yang nomor 4. Ini katup menuju ini loh. Katup pulmoner Ustazah. Katup pulmoner, betul. Ustazah sudah maghrib, Us. Udah maghrib. Udah ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan boleh japri Ustazah. Selama Ustazah masih masih bisa pegang HP, insya Allah saya layani. Terima kasih untuk hadirnya teman-teman, semoga besok dimudahkan, tetap belajar ya, nggak ada kisi-kisi nggak apa-apa ya. Ini udah kita bahas banyak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika Ustazah mengajarnya masih banyak kekurangan. Semoga hanya Allah yang memberikan kalian ilmu dan memberikan pertolongan untuk mengerjakan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.